Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Fakta Sejarah. Sebelum kita masuk ke bagian berikutnya, mari kita berdoa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ini dia bagian berikutnya. Mudah-mudahan ditulis oleh Aisyah Fia. Aku kok bisa di sini, Mbak? Tanyaku pelan karena seingatku aku tak sadar saat berada di rumah Pak Dekus. Vino yang bawa kamu pulang, jawab Mbak Mila lirih. Tangannya sibuk menyiapkan nasi di piring. Kok bisa Vino? Tanyaku heran setengah tak percaya. Mbak kurang tahu ceritanya. Nanti kamu tanya sendiri sama orangnya. Lagian sebentar lagi kalian akan menikah. Hah? Aku tak percaya dengan apa yang dikatakan oleh Mbak Mila saat itu. Vino sendiri yang melamar. Dia minta langsung sama bapakmu saat mengantar kamu pulang 1 minggu yang lalu. Buset, 1 minggu? Hah? Aku pingsan 1 minggu? Tanyaku kaget. Saking kagetnya aku sampai kembali membenturkan badan ke kasur. Sebenarnya bukan itu yang membuat diriku kaget. Tentu karena lamaran Vino yang tiba-tiba. Tetapi Mbak, kok bisa Vino? Makan dulu, ngomongnya nanti saja, kata Mbak Mila yang langsung menyuapkan sendok berisi nasi lemas ke dalam mulutku yang terbuka saat berbicara. Hari hampir siang. Selama itu juga pintu kamar tempatku berada ditutup rapat dari luar. Aku tidak boleh keluar kamar dengan berbagai alasan yang tak masuk akal. Sempat kulihat mimik wajah ibuku menyiratkan ketakutan yang sengaja disembunyikan setelah berbicara dengan Simbok tadi. Kira-kira sehabis lohor, atau yang biasa kita tahu, habis duhur, ibu memasuki kamar. Ia masih mencoba menyembunyikan rasa sedihnya. Setelah memasuki kamar, kemudian ibu mulai berbalik badan hendak menutup pintu. Namun aku tahu jika ibu juga sedang menyeka air matanya agar tak kelihatan olehku. Bu, aku ingin tahu apa yang terjadi padanya sehingga membuatnya terlihat sedih. Anak ibu wes gede yo. Anak ibu udah mulai besar. Ya, ibu mulai mendekat ke arahku kemudian duduk di sebelahku persis. Kenapa nangis? Ada apa? Pertanyaan demi pertanyaan yang kuajukan tak digubrisnya. Sesaat kemudian ibu mulai merangkul serta memelukku erat. Setelah itu kami berdua larut dalam kesedihan dan aku tak percaya dengan kebenaran yang telah lama disembunyikan. Seluruh keluargaku besar dari ayahku. Kenyataan yang membuat hati terasa perih saat mengetahuinya. Sebuah kenyataan yang membuatku terdiam saat mendengarnya, karena semua yang ibu katakan terasa berat untuk kuakui. Mbak Mila tahu kabar ayah? Tanyaku pada sosok gadis rupawan anak Pade Awing yang menemaniku di dalam kamar. Saat itu aku akan dipingit, lebih tepatnya disembunyikan di dalam kamar selama 3 hari 3 malam. Dan selama itu aku tidak boleh keluar sama sekali. Hah? Mbak Mila menghela nafas panjang sebelum menjawab pertanyaanku. Lebih parah dari yang kubayangkan. Badan Raya sudah menguning. Lanjutnya memalingkan wajah ke arah cermin. Mendengar hal itu membuatku ingin segera keluar dari rumah dengan segera. Mbak, aku ingin keluar. Raya butuh bantuan dariku. Ku coba untuk menjelaskan padanya agar Mbak Mila mengizinkan diriku untuk keluar menemui Raya. Ora iso Ri. Semua keluarga sudah sepakat. Ini jalan satu-satunya untuk menyelamatkan kamu. Tolong mengertilah, jawab Mbak Mila menolak permintaanku. Tapi Mbak, wes gak ono tapi-tapian. Ketimbang jadi petaka. Setelah Mbak Mila memotong ucapanku. Tolong Mbak, kali ini saja. Izinkan aku menolongnya karena dia sedang menungguku. Perasaanku mulai cemas dengan terus memikirkan Raya yang masih tersesat di alam lain.
Mbak Mila menatap tajam ke arahku. Pandangan matanya terfokus pada kedua mata hitam milikku. Kamu tahu caranya? Tahu. Budi Ratna yang memberikan petunjuk sebelum aku sadar. Karena Budi Ratna juga yang menolongku. Jawabku bersemangat. Berharap Mbak Mila berubah pikiran untuk menolong diriku keluar dari dalam rumah. Tunggu sebentar. Nanti aku kasih kode. Tapi janji hanya untuk membantu Raya saja. Mbak Mila berkata sambil keluar kamar. Saking lamanya aku menunggu kabar dari Mbak Mila. Hingga bantal dan kasur ku cabik-cabik. Saking kesalnya terlalu lama menunggu. Sehabis azan sholat isya, pintu kamar diketuk dari luar dengan pelan. Aku tahu jika suara ketukan tersebut karena ulah Mbak Mila yang sedari tadi mondar-mandir. Setelah aku melangkah mendekat lalu mendekatkan telinga ke arah pintu, Mbak Mila berkata lirih dari luar. Setengah jam aneh. Kekesalanku karena jenuh dan terpepet oleh waktu yang terbuang sia-sia kulampiaskan dengan cara mencakari kasur. Kapuk mulai berterbangan di dalam ruangan. Seandainya jendela tidak dipaku oleh penghalang oleh Mas Maman tadi siang, mungkin aku akan kabur lewat jendela kamar. Dek! Badanku terkejut karena mendengar suara dari luar jendela kamar. Suaranya terdengar seperti ada seseorang sedang berusaha mencongkel jendela. Siapa? Suaraku terdengar parau saat bertanya pada seseorang di luar rumah yang belum ku ketahui siapa orangnya. Tidak ada jawaban saat itu. Seseorang di luar sana masih berusaha mencongkel jendela kamar tempatku berada. Kejadian tersebut membuat nyaliku menciut dengan tiba-tiba. Tanpa sadar, tubuhku sudah bersandar pada dinding sebelah pintu kamar dengan mata menatap nanar pada jendela kamar. Tiba-tiba pintu kamar dibuka dan Mbak Mila masuk dengan tergesa ke dalam kamar. Lalu matanya menatap tak percaya dengan kasur yang sudah acak-acakan, dengan kapuk yang sudah bercacaran di mana-mana. Astagfirullahaladzim, opo iki? Mbak Mila meminta penjelasan dengan suara kecil ditahan agar tidak menimbulkan kegaduhan. Aku yang mengacak-acak, Mbak, jawabku santai sambil merenggut. Kenapa? Tatapan matanya penuh selidik ke arahku. Ya kesal aja, jawabku santai, membuang muka karena malu. Surupan, kembali ucapan Mbak Mila seakan menelisik apa yang sudah kulakukan. Ya kesal aja, Mbak, nunggu lama. Ri, jadi orang yang mbok sabaran dikit sih, dek, kata Mbak Mila sambil menggelengkan kepala tak habis pikir dengan tindakanku. Tak berapa lama, jendela terbuka sedikit. Mbak Mila segera menghampiri seseorang yang masih berusaha membuka jendela. Setelah jendela terbuka lebar, nampak sosok pemuda yang sangat kukenal sedang berdiri di luar jendela. Vino? Kataku tak percaya bahwa orang yang membuka jendela dari tadi adalah dirinya. Hai, sapanya sambil mengusap peluh di kening. Win, titip adikku loh, awas saja kalau sampai terjadi apa-apa, tegas Mbak Mila sebelum menyuruhku untuk keluar lewat jendela. Tenang aja lah, jawab Vino berusaha membantuku untuk turun dari bangunan jendela. Galak amat dah, ucap Vino saat tangannya kutepis karena berusaha membantuku. Saat itu, perasaanku terlalu malu untuk bertemu dengannya. Ditambah lagi, pertemuan kami tergolong sebentar dan aku tidak tahu sifat pemuda yang akan menjadi calon imamku itu nantinya. Setelah berhasil keluar dari rumah, kami berdua mulai berjalan mengendap-endap dengan memutar lewat belakang rumah. Ternyata, berjalan pelan dengan perasaan was-was takut ketahuan lebih menguras tenaga daripada berlari tunggang langgang tak tentu arah. Minum dulu nih, Vino menyodorkan sebotol air mineral kemasan padaku karena keringat sudah membasahi seluruh bagian wajahku. Saat sedang minum, tiba-tiba dari arah rumah Simbok terdengar suara gaduh. Orang-orang di sana kalang kabut dengan menghilangnya diriku yang tiba-tiba tanpa sepengetahuan mereka. Kemudian Vino mulai menyalakan mesin motornya menuju rumah Raya. Kedatangan kami berdua disambut dengan sukacita oleh keluarga Raya. Seorang diri aku memasuki sebuah kamar besar milik Raya. Keluarga Raya terbilang kaya dari rata-rata penduduk desa.
Di samping ayahnya menjabat sebagai kepala desa, mereka juga mempunyai usaha di bidang pertanian dan toko bahan bangunan. Di dalam kamar yang luasnya 2 kali lipat dari kamarku, Raya duduk di atas ranjangnya dengan tatapan kosong ke arah cermin. Dari sorot matanya, nyaris tidak ada tanda kehidupan. Kulit putih mulusnya mulai berubah kekuningan, dan ku yakin berat badannya turun drastis dalam beberapa hari ini. Rai, suara seraku tak dihiraukan olehnya. Matanya terus memandang kosong ke arah cermin. Bahkan 2 piring nasi di atas nakas tidak ia sentuh sama sekali. Jiwanya sedang terikat di suatu tempat tanpa tahu jalan kembali. Aku masih ingat kata-kata Budi Ratna sebelum sadar dari tidur panjang. Carilah sebuah pohon besar. Supardi menanam bala temanmu di sekitar pohon itu. Ya, kata-kata terakhir dari Budi Ratna yang kudengar sebelum aku bangun ke dunia nyata. Tinggal aku Raya yang terdiam membisu dengan hanya memandangi cermin besar di dalam kamarnya. Benar-benar persis seperti mayat hidup. Dan aku tak rela jika Raya yang terseret masuk ke dalam rumitnya masalah yang kuhadapi harus menanggung akibatnya dengan kehilangan nyawanya. Tangisku pecah sambil memeluk tubuh Raya yang masih terdiam tanpa reaksi. Tak bisa kugambarkan lewat kata-kata perasaan dalam diriku kala itu. Tunggu sebentar, Rai. Aku janji akan menolong kamu. Ucapku sambil mengelus rambut panjangnya. Bulir bening mulai jatuh dari mata kosongnya. Mungkinkah perasaanku tersampaikan padanya saat itu? Yang jelas aku harus cepatnya menemukan tempat pohon besar yang dimaksud Budi Ratna. Vino, kamu tahu tempat pohon besar di desa ini? Tanyaku dengan nada kaku. Pohon besar di sini banyak, jawab Vino sambil menyalakan rokoknya. Aku gak lagi bercanda, Vino, sambil menahan kesal karena pertanyaan yang kuajukan seperti guyonan baginya. Aku juga serius. Kamu nanya pohon besar aja, gak bilang jenis pohon apa kan? Jadi bingung mau jawab apa. Ku putar otak untuk mengingat kembali. Jika hanya pohon besar, kemungkinan di desa juga banyak sekali terdapat pohon besar. Mungkin pohon yang dihuni oleh sosok makhluk gaib, kataku memberikan alasan. Ya kalau pohon yang jadi rumah setan juga banyak, perkebunan kopi. Hampir semua pohon rumah setan, jawab Vino santai dengan ekspresi wajah mengesalkan. Alam bolah, kesal rasanya karena aku bertanya pada orang yang salah. Mau kemana? Vino mencoba menghentikan diriku yang mulai melangkah pergi hendak meninggalkan dirinya. Mending aku cari sendiri, jawabku kesal acuh padanya. Kita ke rumah Mas Deva dulu. Aku yakin dia bisa bantu masalah yang kamu hadapi sekarang ini. Dan Vino memegang pergelangan tanganku. Singkat cerita, Mas Deva berkenan membantu karena Vino memaksa. Di samping Vino sendiri masih memiliki darah keturunan Ramlan juga, Mas Deva masih trauma berurusan dengan penguasa tanah perkebunan kopi karena mengakibatkan kemalangan pada adik perempuannya. Tempat yang kami tuju letaknya lumayan jauh di pedalaman hutan pinggir perkebunan kopi. Jalan menuju ke sana juga terbilang sulit karena tanah berlumpur serta gelapnya malam. Sebelum berangkat, Vino dan Mas Deva mengajak 1 orang lagi. Pemuda tersebut juga yang pernah kujumpai bersama Vino dan Mas Deva sebelum memasuki perkebunan kopi guna mengubur mayat seseorang. Pemuda tersebut adalah Egi, dan Egi sendiri merasa terpukul dengan apa yang menimpa Raya saat itu. Dan kami berempat segera bergegas menuju lokasi dengan berbekal senter untuk menerangi perjalanan. Habis sudah tenaga ini hanya untuk menuju ke lokasi tersebut yang ternyata adalah sebuah lokasi di mana aku pernah melihat Mas Supardi menggotong mayat Mbak Murti. Pantas saja sekilas aku merasakan dejavu saat melewati jalan yang terasa tidak asing. Di tempat ini, aku pernah melihat Budi Ratna memandikan jenazah Mbak Murti, kataku pada ketiga orang yang menemaniku. Sosok yang menyerupai Budi Ratna itu sebenarnya bukan Budi Ratna. Badan Budi kamu itu dihuni oleh sosok makhluk penunggu wilayah sini, setelah Vino menerangkan. Di sisi kanan Mas Deva sedang menyelidiki tempat sekitar dengan mengarahkan cahaya senter ke berbagai arah.
apa yang kamu ketahui dengan maksud datang ke tempat ini? Tanya Egi dengan suara datar. Mas Supardi menanam balak raya di sekitar sini. Itu yang ku tahu dari Bude Ratna. Jawabku gugup, karena situasi saat itu terasa amat mencekam meski kami datang berempat. Ngancene asu Supardiku, kata Egi berlalu. Ia mulai memeriksa seluruh tanah yang ia injak, berharap menemukan suatu petunjuk. Sabar Ki, ora usah krusa-krusu, kata Vino mencoba menenangkan temannya. Sabar sing koyo apa meneh, jawab Egi yang sudah berada di dekat pohon. Kamu bantu doa saja, biar kami bertiga yang mencari bala itu, kata Vino pelan menyusul Mas Deva yang berada di sekitar tak jauh dari pohon beringin besar dengan banyak sulur-sulur menjuntai ke bawah. Dari tempatku berdiri, aku melihat pemandangan yang tak sepantasnya aku lihat saat itu. Vino yang tersulut emosi secara tiba-tiba mengencingi pohon beringin besar di depannya. Tak hanya Vino, Egi yang terlihat kesal dengan wajah memerah menahan emosi menghampiri Vino kemudian melakukan hal yang sama dengan yang dilakukan Vino tadi. Kelakuan mereka berdua membuat diriku memalingkan wajah ke arah lain. Saat cahaya senter kuarahkan pada ujung jalan di sebelah kiri. Entah jalan tersebut ke arah mana, yang jelas di jalan tersebut terasa hawa menakutkan yang membuat bulu kuduk berdiri merasakan kengerian yang tak terlihat oleh mata. Dek. Cahaya senter yang kuarahkan pada jalan itu menangkap sosok orang tua yang bertelanjang dada dengan kain melilit bagian bawah berwarna hitam, lengkap dengan cangkul di pundak serta caping gunung yang ia kenakan. Batinku bertanya, siapa orang yang malam-malam begini keluyuran tengah malam, apalagi dengan hanya mengenakan pakaian seperti habis dari sawah? Dan anehnya, cahaya senter yang kuarahkan pada sosok lelaki tua tersebut ternyata tembusakan transparan. Teriakku langsung histeris sambil melemparkan senter yang kupegang, lalu berlari sekencang mungkin menjauh, karena aku tahu jika sosok lelaki tua tersebut bukanlah manusia. Tanpa sadar, aku berlari, lalu menghambur ke pelukan Vino. Kenapa? Tanya Vino panik dengan apa yang terjadi padaku. Itu, ada kakek-kakek berjalan ke arah sini, tapi badannya tembus cahaya. Jawabku menahan rasa ketakutan yang menjalar cepat pada tubuh. Saat itu benar-benar menjadi malam yang melelahkan bagiku, karena sosok kakek tua yang pertama kali kulihat menyerang kami berempat secara membabi buta. Alam dengan pekat malamnya menjadi saksi bisu atas kejadian yang kualami saat itu. Kemunculan seorang kakek-kakek yang membawa cangkul di pundaknya membuat kami berempat terkejut. Tanpa kami duga, kakek tua tersebut mengarahkan cangkulnya pada Egi. Tak! Bunyi lempengan cangkul yang menancap pada batang pohon besar. Tatapan mata kosong kakek tersebut tertuju pada Egi dan dalam sepersekian detik mata kosongnya memandang ke arah Vino. Beruntungnya, Egi dapat menghindar, meski situasi saat itu sangat gelap. Vino dan Mas Deva yang bergegas untuk segera menolong Egi tiba-tiba terpental keras ke arah belakang. Tangan keriput yang menunjukkan tulang tertutup kulit tanpa daging begitu keras mencekik leher Egi. Apa yang kulihat saat itu sangat jauh dari kata normal. Pasalnya, sangat tidak mungkin seorang kakek-kakek dengan tubuh rentanya dapat melakukan hal di luar batasnya. Rasa ketakutan dengan cepat menjalar pada tubuhku ketika melihat kejadian itu. Tak bisa kubayangkan apa yang akan selanjutnya terjadi pada kami. Beberapa kali Vino jatuh tersungkur karena kekuatan yang tidak sebanding dengannya. Begitu juga dengan Mas Deva. Meski lelaki tersebut berkali-kali mencoba bangkit, ia akan kembali pada posisinya seperti semula tergeletak di tanah kering di bawah pohon beringin besar. Saat suara sayup-sayup gamelan Jawa kembali terdengar di kesunyian malam, kakek tua dengan badan ringkih itu terlihat seperti seorang wanita yang sedang menari pelan. Meski hanya sekilas yang kulihat dengan mata kepalaku sendiri, namun aku yakin jika tubuh kakek tua tersebut dirasuki oleh roh penunggu pohon beringin besar. Dengan badan tua ringkih, kakek tersebut menyeret kaki Egi ke arah yang berlawanan denganku. Gaya dan posisi pergelangan kaki yang dipegang sama persis seperti yang terjadi pada Raya.
Semakin lama telingaku mendengar suara gamelan Jawa, kedua telingaku terasa amat sakit hingga berdengung kencang. "Buroko, apa yang kau inginkan?" Suara Vino menghentikan langkah kakek yang sudah menjelma seorang wanita ayu dengan pakaian khas pengantin Jawa. Posisi badannya masih menghadap ke arah depan, hanya saja posisi kepala berbanding terbalik dengan semestinya. Karena saat itu yang kulihat kepala Nyai Buroko menghadap ke arah belakang menatap Vino tajam. "Urusanku dengan anak turunannya Herman. Kamu anak keturunan Ramlan, tidak punya hak dengan urusanku yang sudah terjadi." Ucapnya sambil menyunggingkan senyuman yang membuat bulu romaku berdiri. Kusno sudah mengucapkan sumpah yang membuat dia satu-satunya orang yang tamak. Sumpah yang sudah diucapkan lewat bahasa perjanjian membuat diriku yang menyaksikan mendapatkan bayaran nyawa. Ucap sosok wanita yang kebanyakan disebut sebagai Buroko atau Icil yang membantu manusia dengan jalan pintas dengan bayaran nyawa. Sejak kejadian itu, aku sedikit mendengar tentang makhluk Buroko berwujud manusia yang mengenakan pakaian pengantin perempuan. Entah sejak kapan Buroko mendiami tempat itu. Yang jelas bayaran yang diminta olehnya adalah sepasang pengantin baru. Namun kejadian yang menimpaku lain cerita. Saat aku yang mendengar Bude Ratna jahat karena masih memendam dendam kepada keluargaku, ternyata salah besar. Sumber dari masalah ini sebenarnya adalah Pak Deko sendiri. Karena saat datang pada Buroko, perjanjiannya adalah sepasang pengantin Jawa dari anak kandungnya. Karena Pak Dekus dan Budi Ratna tidak memiliki keturunan, dan awalnya Buroko mengira jika Mbak Murti adalah darah daging Pak Dekus, dan perjanjian pun disepakati. Tetapi Buroko lebih dahulu mengetahui kebenarannya. 1 jam sebelum akad nikah, makhluk tersebut mengambil nyawa Mbak Murti. Bukan hanya Mbak Murti saja, Mbak Vika juga diambil olehnya sebagai wujud rasa murkanya karena merasa ditipu oleh Pak Dekus. Bahkan nyawa Pak Dekus sendiri tidak luput dari mautnya. Sejak kejadian itu, aku menjadi seorang yatim piatu karena ayahku juga meninggal. "Bukannya semua dendamu sudah terbalas? Kusno dan keluarganya sudah kau ambil, sekarang siapa lagi?" tanya Vino sambil menahan rasa sakit di seluruh badannya. Sosok wanita bergaun pengantin Jawa tersebut menunjukkan ke arahku dengan tatapan mata tajamnya. Saat itu juga ulu hati terasa amat sakit. Detak jantung semakin melemah. Kurasakan hawa dingin menyelimuti seluruh tubuhku. Hawa dingin yang kurasakan sangat berbeda karena saat itu persendian dalam tubuh terasa lemas. "Ambil aku saja, aku pengganti anak itu," seru Vino menawarkan diri sebagai pengganti untuk nyawaku. Suara tawa kerasnya terdengar membahana di tengah malam. Suara tawa Buroko yang seakan terdengar sedang mengejek. "Apa kamu sadar siapa dirimu? Semua yang berada di sini hanya mau tunduk pada darah murni keturunan Ramlan." Pancaran mata wanita itu seolah sedang memberikan ancaman nyata bagi Vino saat berkata. Di sini sedikit aku jelaskan bahwa makhluk-makhluk penghuni wilayah perkebunan kopi hanya mau tunduk pada garis keturunan murni keluarga Ramlan. Dan garis tersebut hanya diturunkan pada keturunan anak pertama sebagai penerusnya. Intinya, dari keturunan ketujuh hanya anak pertama yang mempunyai keistimewaan sebagai penerus keluarga Ramlan. Sedangkan yang lainnya dianggap sebagai orang biasa karena darahnya tak murni. Dan di desa itu semua tahu jika makhluk-makhluk itu hanya akan tunduk pada garis keturunan pertama Ramlan. Tak banyak yang bisa Vino lakukan saat itu ketika Buroko meminta sepasang pengantin baru untuk menggantikan nyawaku. Saat aku dihadapkan dengan sebuah kepasrahan karena tidak bisa berbuat apa-apa, bahkan pikiranku menolak untuk percaya dengan apa yang kualami, Vino tak menyerah begitu saja. Berkali-kali tubuhnya melayang terbang karena hantaman suatu benda keras yang tak kasat mata oleh mata ketika berusaha menghalangi Buroko yang hendak membawaku. Suara erangan kesakitan Vino semakin membuat diriku ketakutan bercampur rasa kasihan dengan tak berdayanya diriku saat itu. Dan saat itu,
aku benar-benar merasa sebagai manusia tak berguna. Saat Vino, Egy, dan Mas Deva berusaha keras menghalangi niat Bu Roko, tubuh ketiga lelaki itu tak ubahnya seperti sebuah boneka di mata Bu Roko. Ketika jiwaku senantiasa bertasbih memohon perlindungan dari Yang Maha Kuasa, darah muncrat dari lubang mulut dan kedua lubang hidung. Sesak dan perih yang kurasakan saat itu. Organ bagian dalam di tubuhku terasa remuk setelah memuntahkan banyak darah. Di depanku Vino dan Egy mengerang menahan rasa sakit, sementara aku yang saat itu hanya bisa duduk bersimpuh di tanah menatap nanar sosok wanita ayu yang sudah membuat ketiga lelaki datang bersamaku tadi terkapar di tanah. Tubuhku mulai menggigil menahan rasa takut yang teramat sangat ketika wanita itu perlahan melangkah mendekat ke arahku. Bias wajahnya menyiratkan suatu tekanan yang membuatku tak berdaya. Pelan, sentuhan jemari dengan kuku berwarna hitam milik wanita itu mulai menyentuh kulit wajah. Sentuhan tangannya terasa dingin. Suatu perasaan dalam diriku bergejolak ingin menolak, namun badanku tetap gemetaran tanpa bisa bergerak dari posisi semula. Berhadapan langsung dengan sosok wanita bernama Bu Roko itu membuat keringat dingin bermunculan dari pori-pori seluruh tubuhku. Dan bukan itu saja yang kurasakan, karena seluruh badan terasa lemas seakan raga ini bukan milikku lagi. Sejenak ia menatapku dengan tatapan dinginnya. Lalu tanpa sadar mulutku yang sedari tadi terkatup rapat mulai terbuka dengan sendirinya mengikuti wanita itu. Kedua kaki terasa dingin. Jiwaku terasa ditarik pelan keluar dari raga secara paksa. Hanya kepasrahan kepada Tuhan yang bisa kulakukan saat itu. Dalam hati, aku mulai menjerit ketakutan dengan apa yang kualami saat itu. Namun, entah kebetulan atau sedang beruntung saja, wanita itu tiba-tiba menghentikan tindakannya sejenak dengan memandang ke arah selatan, tepatnya di langit malam. "Menungso rip-ripan," dengusnya sambil berlalu melangkah pergi dan hilang di balik kegelapan malam. Setelah perginya wanita itu dengan badan letih lemas, aku paksakan untuk merangkak mencari bala yang dimaksud Bude Ratna. Nyawa Raya lebih penting saat itu, karena jika matahari mulai memunculkan sinarnya, semua usahaku akan sia-sia. Berkali-kali aku dibuat putus asa dan hampir saja menyerah dengan berbagai usaha yang kulakukan. Seluruh badan terasa sakit dan lemas yang kurasakan menjadi kendala pencarian. Saat sedang merangkak pelan meraba semua kering yang kulalui, air mataku seolah tiada habisnya terus keluar dari pelupuk mata. Sebuah kilat dengan cahaya putih sekilas membuat mataku menatap tanah kering yang tak jauh dari tempatku berada. Tanah tersebut terlihat berbeda karena gembur seperti habis ditimbun ulang. Apalagi terdapat 3 bunga cempaka merah di sekitar tanah tersebut. Ketika tanah tersebut kugali menggunakan tangan, dan aku sangat yakin jika lubang kecil sekepal tangan orang dewasa tersebut yang dimaksud Bude Ratna sebagai tempat menanam balak raya. Sebuah kain kafan putih masih baru kukeluarkan dari dalam lubang tersebut. Berbagai benda aneh dibungkus menjadi satu dalam balutan kain kafan. Salah satunya adalah raja yang bertuliskan nama Raya di dalamnya. Raja tersebut juga dililit menjadi satu dengan kertas putih memakai benang. Sebelum membuka raja itu, aku membaca syahadat 3 kali sambil menahan nafas, sambil berharap agar usaha yang kulakukan tak sia-sia. Masih terbayang di pikiranku tentang sosok Bu Roko yang mengurungkan niatnya tadi. Apa yang membuat makhluk yang menjelma sebagai seorang wanita dengan pakaian pengantin tersebut mengurungkan niatnya? Dari kejauhan nampak beberapa cahaya obor sedang menuju ke arah tempatku berada. Dari tempatku yang sedang bersandar pada batang pohon besar terdengar lantunan sholawat yang mengiringi setiap langkah beberapa orang tersebut. Suara yang tak asing saat mendengar seorang lelaki berbicara pada rekannya. Lelaki tersebut memegang senter panjang kuno, karena di zaman sekarang orang kebanyakan memakai senter LED. Pandanganku mulai kabur saat lelaki yang amat kukenal tersebut mendekat. Dia adalah Pak D. Awing yang datang bersama beberapa orang warga desa. Semua panca indera dalam diriku tak berfungsi. Bahkan aku tak sadar jika Pak D. Awing membawaku beserta ketiga pemuda ikut bersama rombongannya. Sementara itu, di tempat lain,
Masih di malam yang sama, ibuku membangunkan pelan dan saat sadar, saat itu aku sudah berada di tempat lain yang terasa sangat asing. Rombongan Pak De Awing yang jumlahnya hanya 6 orang saat itu menancapkan obor mereka pada batang bambu yang digunakan sebagai tiang. Di depanku ada sebuah gubuk reok tua yang tak layak untuk dihuni. Dari dalam gubuk tersebut, Pak De Awing keluar pertama kali, disusul oleh seorang lelaki yang berpakaian layaknya kiai. Di belakangnya Simbo juga terlihat keluar sambil menangis. "Kuatkan hatimu Yondo, semua ini akan selesai hari ini," kata Simbo sambil memeluk tubuhku. Jujur, saat itu aku tak mengerti apa yang dimaksud Simbo dan di sampingku ibu juga tak kuasa menahan tangisnya. Pak De menatap ke arahku dengan cemas. Mungkin beliau takut jika aku tak kuat menahan diri dengan yang sedang terjadi. "Sudah, cepat masuk," perintah Pak De menyembunyikan gelagat aneh. Aku memang penasaran dengan yang ada di dalam gubuk tua itu, tetapi perasaan tak enak langsung menggelayut di benakku. Tidak kulihatnya ayah di antara orang di sekeliling membuat perasaan mulai cemas. "Baca doa dulu, Ri," kata ibu sebelum aku memasuki gubuk tua saat itu. Apa yang kulihat di dalam gubuk benar-benar membuat syok sekaligus tak percaya dengan penglihatanku. Tubuh ayahku terbujur kaku bersanding dengan Bude Ratna di sebelahnya. Pakaian yang mereka kenakan adalah baju pengantin Jawa, lengkap dengan roncean bunga yang melingkar di leher mereka. Hanya Bude Ratna yang saat itu terlihat masih bernafas meski berat. Dadanya naik turun mengiringi nafas terakhirnya. Seandainya bisa kulepas hati yang melekat pada organ dalam, mungkin saat itu akan kulakukan. Karena rasa sakit yang kurasakan di dalam hati jauh melebihi rasa sakit yang diderita tubuh. "Nah, apa itu kamu?" Suara berat dan hampir tak jelas yang ku dengar dari Bude Ratna membuat diriku terkejut. Segera ku hampiri Bude Ratna lalu memegang kedua tangannya yang mulai terasa dingin. "Sepurone ibu Yondo sudah membuatmu sengsara karena kelakuan orang tuamu ini." Meski terdengar lirih dan berat, Bude Ratna yang ternyata adalah ibu kandungku mencoba mengucapkan tiap patah kata terakhirnya. "Meski tidak bisa merawatmu sejak kecil, nak, ibu sudah senang ayahmu sudah menjagamu dengan baik melebihi apa yang ibu tahu. Ibu minta maaf yang sebesar-besarnya padamu. Jika nanti ada kehidupan kedua, apa kamu mau menjadi anakku lagi? Akan ibu rawat lebih baik lagi dan ibu benahi kesalahan yang sudah terlanjur terjadi." Semua yang Bude Ratna katakan saat itu semakin membuat hatiku teriris perih. Meski saat itu aku sudah sadar jika Bude Ratna ternyata ibu kandung yang telah melahirkan diriku ke dunia lewat rahimnya. Dan dari cerita yang kudapat dari ibu sewaktu ia bercerita di rumah Simbo, ibu menjelaskan jika Bude Ratna menahan kandungan dengan sebuah ilmu yang membuatnya menutupi kehamilan selama 3 tahun tanpa sepengetahuan siapapun. Hanya ayah yang tahu kejadian itu. Bahkan saking takutnya aku tidak mendapatkan perlakuan serta perhatian sebagai anak saat dititipkan pada ayah dan ibu. Dengan terpaksa Bude Ratna melakukan ritual hitam agar ibu tidak bisa hamil. Saat napas berat dan ku yakin itu napas terakhir dari ibu kandungku, ia berkata untuk terakhir kalinya, "Apapun yang ada di dunia ini tak sebanding dengan dirimu yang sudah dititipkan Allah padaku." Kata terakhir yang ku dengar dengan telapak tangannya terletak di atas kepalaku di saat terakhirnya ia ingin mengelus kepalaku sebagai anaknya. Dan dari kata-kata terakhirnya sangat bermakna besar untukku. Di bagian berikutnya ini akan diceritakan yang terjadi Bude Ratna dengan ayahnya Riri atau orang tuanya Riri, karena Bude Ratna adalah ternyata ibu kandungnya. Cari tahu di bagian berikutnya ya. Saya pamit undur diri dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menyimak kisah ini di sini. Sampai jumpa di bagian berikutnya. Tetap di Fakta Sejarah.